Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Fat atau biasa dipanggil Ki Cokro. Semoga saudara-saudaraku masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah subscribe pada channel saya ini, saya doakan semoga saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta mendapatkan manfaat dan keberkahan dari setiap tayangan amalan atau doa yang saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, praktek pesugihan adalah mendatangkan kekayaan dengan cara cepat tanpa perlu harus bekerja keras. Ritual pesugihan kerap dilakukan oleh seseorang yang memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ritual pesugihan dianggap sebagai jalan yang dianggap tepat dan cepat dalam mengatasi masalah ekonomi. Padahal praktek pesugihan ini akan memiliki dampak yang sangat mengerikan bagi para pelaku pesugihan tersebut. Serta banyak pula di luar sana yang awalnya berniat mencari pesugihan putih, namun berujung kecewa karena ujung-ujungnya meminta tumbal juga. Tidak disangka-sangka bahwa niatnya mencari pesugihan putih malah berakhir atau berujung petaka. Oleh sebab itu, mohon saudara-saudaraku semua untuk berhati-hati ketika ingin mencari pesugihan putih. Saudara-saudaraku, berikut akan saya sampaikan beberapa ciri dari pesugihan putih. Untuk ciri yang pertama, bahwa ritual pesugihan putih ini tidak meminta tumbal. Pesugihan putih biasanya dilakukan dengan cara-cara yang memang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Misalnya membaca Yasin 41 kali, puasa 41 hari, serta membaca bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Jadi untuk praktek pesugihan ini murni berdasarkan agama, bukan karena bersandar kepada bantuan jin ataupun setan. Untuk ciri yang kedua, pesugihan putih tidak dimintai tagihan. Nah, pelaku pesugihan putih sama sekali tidak dipungut biaya atau tagihan tertentu. Biasanya pesugihan putih ini dilakukan dengan cara atau dengan tidak adanya unsur paksaan sama sekali. Kalaupun ada kegiatan bersedekah, itu sebagai bentuk ucapan syukur, bukan karena permintaan dari makhluk-makhluk gaib tertentu. Jadi intinya bahwa pesugihan itu tidak berbayar, alias tidak ada transaksi di dalam prakteknya. Sedangkan untuk ciri yang ketiga adalah bahwa pesugihan putih ini tidak mengambil energi dari anak cucunya. Maksudnya adalah bahwa ritual pesugihan putih ini tidak meminta tumbal, baik itu dari keluarganya maupun anak cucunya, serta hal ini akan aman bagi
keluarga terdekatnya maupun anak-anak cucunya, karena dalam ritual ini tidak ada kesepakatan dalam hal tumbal maupun nyawa. Hal ini berbeda dengan ritual pesugihan hitam. Pesugihan hitam biasanya akan berdampak pada keturunan, di mana anak cucunya ini akan menanggung atau menjadi tumbal pesugihan hitam tersebut. Entah itu hidupnya akan melarat seumur hidup atau mengalami sakit yang berkepanjangan maupun kejadian-kejadian hal yang di luar akal sehat. Adapun untuk ciri yang berikutnya adalah bahwa pelaku pesugihan putih ini energi positif yang ada di dalam dirinya akan bangkit. Nah, salah satu ciri pesugihan putih adalah pelaku ritual ini akan memiliki energi positif secara otomatis. Energi yang dipancarkan pelaku pesugihan ini akan bekerja secara maksimal di saat melakukan pekerjaan atau usaha-usaha tertentu. Misalnya, pelaku pesugihan ini akan memiliki jiwa yang ulet di dalam bekerja, suka bersedekah, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ibadah seperti sholat-sholat sunnah, serta biasanya menyukai wirid-wirid tertentu yang bisa memperlancar jalan usahanya atau jalan rezekinya. Untuk ciri berikutnya adalah pelaku pesugihan putih biasanya perlu melakukan amalan-amalan tertentu, yaitu berupa zikir, sholat, ataupun puasa, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan itu adalah mempunyai tujuan untuk memperlancar usahanya atau memudahkan segala urusannya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan pelaku pesugihan hitam yang cenderung menyakiti, bahkan tidak segan-segan mengorbankan salah satu keluarganya sebagai tumbal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah beberapa ciri pesugihan putih di mana pelaku pesugihan ini tidak perlu mengorbankan nyawa atau memberikan tumbal sebagai persyaratannya. Pesugihan putih ini biasanya hanya berupa ritual-ritual atau tirakat-tirakat tertentu, seperti misalnya puasa putih, puasa pati geni, puasa ngebleng, dan lain sebagainya, di mana lelaku atau kegiatan yang dilakukan dalam ritual ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Mudah-mudahan sedikit informasi ini dapat memberikan informasi atau gambaran kepada saudara-saudaraku semua agar lebih berhati-hati di dalam memilih ritual pesugihan, terutama dalam hal pesugihan putih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tayangan kali ini. Sampai bertemu pada tayangan-tayangan saya berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.